Halo, kita jumpa lagi dalam belajar bahasa Inggris bersama Mr. Wong. Akhirnya kita sudah menyelesaikan 9 part of speech ya, termasuk artikel. Dan sebelum saya melanjutkan ke topik-topik yang lainnya, saya ingin meringkas part of speech dalam pelajaran ini supaya kalian bisa mengingat kembali ya apa saja yang sudah kita pelajari di sepanjang video-video yang saya buat ya. Jadi kita akan belajar the 8 parts of speech ya, ringkasannya. Seperti yang kalian lihat di pohon ini adalah part of speech ya. Nah, saya kan sudah kasih tahu saudara kalian bahwa kalau kita mempelajari part of speech itu adalah bagian-bagian dari kalimat ya. Jadi seperti ini: noun, adjective, verb, conjunction, preposition, article, interjection, adverb. Mereka berdiri sendiri-sendiri, tapi ketika mereka disatukan, mereka bisa membentuk sebuah kalimat ya. Jadi seperti puzzle bentuknya seperti ini. Tapi tidak selalu semua terpakai ya. Mungkin ada yang tidak dipakai di sini, tapi secara umum mereka membentuk sebuah kalimat ya, seperti puzzle. Nah, kita sudah belajar mengenai part of speech ya, terdiri dari noun, pronoun, verb, adverb, adjective, conjunction, preposition, dan interjection. Ya, inilah bagian dari part of speech. Nah, kalau kita mau lebih jelasnya lagi, kita bisa melihat di sini. Saya sudah mencari mind map-nya ya. Mind map ini adalah sebuah sarana untuk kita mempelajari sesuatu sesuai dengan cara kerja otak kita ya. Cara kerja otak kita itu seperti ini ya. Dia menghubungkan neuron yang satu dengan neuron yang lain. Misalnya seperti ini, ada neuron yang berisi part of speech. Nanti ketika kita ditanya apa saja sih part of speech, nah nanti neuron-neuron di otak kita akan membentuk seperti ini. Seperti cabang-cabang. Oh, part of speech itu adalah noun, ada pronoun, ada verb, ada adverb, ada conjunction, ada interjection, ada preposition, ada adjective seperti ini ya. Kemudian contohnya noun itu adalah untuk menjelaskan person, place, thing, idea atau quality ya. Misalnya doctor, school ya, place, thing, laptop, idea, internet, quality, joy ya. Kemudian ada pronoun he, she, it. Kemudian ada demonstrative pronoun that, those. Kemudian ada yang objeknya us, we, you, me, them ya. Di sini ada personal pronoun, di sini ada objek pronoun, kemudian ada verb, misalnya seperti sing, answer, protect, ada adverb, misalnya gently, always, quickly, lately, ada conjunction, unless, because, although, but, ada interjection, ya, ada preposition, kemudian ada adjective. Nah, inilah seluruh gambar keseluruhan dari parts of speech yang telah kita pelajari selama ini. Dan kalian bisa mencarinya di sini ya, http bla 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 ya. Kalian bisa melihat dan mengambil mind map ini untuk kalian pelajari sendiri, oke? Tapi inilah garis besarnya, gambaran besarnya dari yang kita sudah pelajari. Nah, kita akan lihat satu persatu ya. Kita sudah belajar mengenai noun. A noun is a type of word that represent a person, thing, or place like mother, apple, or valley. Ya, sebuah kata benda adalah jenis kata yang mewakili seseorang, benda atau tempat seperti ibu, apel, atau lembah. Ya. Nah, noun di sini kan terbagi menjadi common noun, proper noun, ya, collective noun, compound nouns ya. Yang common nouns bisa seperti apple, bread, cat, dog. Proper noun ini yang lebih spesifik ya, Jack ya, London Zoo, Eiffel Tower, England, Thursday, June. Kemudian ada collective noun misalnya seperti flock ya, kumpulan-kumpulan ya, bunch itu untuk grapes atau bananas. Herd itu untuk cows, walruses ya, pack itu untuk carts, wolves, litter untuk kitten, puppies. Kemudian compound noun ya, dua kata digabung jadi satu, rak sama sack jadi rucksack, foot dan ball jadi football, black dan board jadi blackboard, home dan work jadi homework, play dan ground jadi playground. Kemudian ada bentuk idea ya, seperti happiness ya. Kemudian passion, sadness, worry, anger. Kemudian ada gerund, yaitu kata kerja yang menjadi kata benda ketika ditambahkan ing, seperti running, swimming, walking. Jadi kata kerja yang ditambahkan ing ini menjadi kata benda yang disebut gerund ya. Kemudian ada nama-nama. Nama-nama seperti person ya, place, thing, idea ya. Nama-nama di sini masuk ke dalam yang proper ya. Nah, di sini nama-nama yang person ini seperti boy, girl, teacher, place seperti ini, thing ini, dan idea seperti ini ya. Inilah mind mapnya dari noun ya, bisa kalian cari di sini, oke? Kemudian kita lihat noun juga ada pluralnya kan? Pluralnya itu menambahkan s ya, example-nya books, atau misalnya
kecuali misalnya ada pengecualian tooth menjadi teeth ya, man menjadi man, sheep tetap sheep ya. Kemudian ada child menjadi children. Kemudian kalau misalnya ends dengan ch ditambah es ya, chxsh tambahkan es, misalnya churches, brushes, buses, boxes. Kemudian ditambah y diubah jadi iis, jadi family jadi families. Kemudian kalau irregularnya keys keys ya menjadi keys, tray menjadi trays ya, tidak diubah menjadi ies. Kemudian jika berakhiran f diganti menjadi ves ya, misalnya thief jadi thieves. Irregularnya chief ini tetap chiefs ya. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa kalau di sini ada pengecualian ya, irregularnya ada, ini irregularnya ada. Kemudian ada uncountable ya. Uncountable-nya singular, cannot precede with a atau an. Example, music, rice, bread, information. Ini uncountable ya. Uncountable tidak boleh pakai a atau an. Kemudian juga dia bentuknya singular dianggapnya ya, karena keseluruhan. Kemudian ada countable, ini yang bisa dihitung ya dengan 1 2 3, can precede with bisa diikuti dengan the, an atau e ya. Kemudian ada yang utamanya seperti kalimat nounnya proper, compound, abstract, collective ya, common things. Nah, misalnya seperti ini. Group juga tadi sama, tadi kita udah belajar, flock. Kemudian ada abstrak ya, seperti beauty, democracy, intelligence, itu idea ya, jadi bentuknya abstrak. Kemudian compound, misalnya bookcase ya, di join jadi satu. Kemudian proper name itu seperti nama orang Stephen ya, kemudian nama negara Amerika. Nah, ini juga bisa kalian pelajari secara garis besar untuk noun. Kemudian kalau plural pun ada irregular ya, misalnya seperti ini. Kemudian ada yang diakhiri dengan F atau FE ya, kemudian tuh. Kemudian ada yang diakhiri kebanyakan kata benda diakhiri dengan ditambahkan S saja ya, kalau pluralnya. Kemudian kalau berakhiran HS dan X jadi ES. Kemudian jika noun diakhiri dengan sebuah konsonan dan Y maka jadi IES. Kemudian kebanyakan noun berakhiran dengan O atau A ditambahkan S, misalnya pianos, iglos. Kemudian beberapa nouns ending with O ditambahkan ES, nah, seperti heroes, echoes, tomatoes, potatoes ya. Dari sini kalian bisa belajar juga beberapa bagian dari plural yang bisa kita pelajari ya. Oke, lanjut. Kemudian kita juga bisa belajar mengenai abstract noun ya. Abstract noun ini bisa dibuat dari kata kerja ya, misalnya to be aware menjadi awareness, behave menjadi behavior ya. Perlu diketahui kalau main map ini selalu dari sini ke sini ya, tuh harus ikutin tanda ininya ya, tanda cabang-cabangnya itu ya. To be determined, determination. To courage, encouragement ya. Ini jadi kata benda nih, jadi kata abstrak dari kata kerja. Kemudian name an idea, can see, can hear, can touch, can taste, can smell ya. Jadi idenya ini abstrak ya, jadi nggak bisa dilihat, nggak bisa didengar, nggak bisa disentuh, nggak bisa dirasakan, dan tidak bisa dicium ya. Kemudian contoh-contoh dari kualitas misalnya seperti awareness, bravery, courage, determination. Kemudian example of feelings, anger, laughter, happiness, pain. Kemudian example time-nya ada days, month, season, life. Days ini termasuk abstrak, bulan juga termasuk abstrak, season juga abstrak, life juga abstrak ya. Kemudian abstract noun bisa dibuat juga dari adjective selain dari verb tadi ya. Misalnya active jadi activity, famous jadi fame, dan seterusnya. Kemudian terbuat dari common nouns, adolescent, adolescence, burglar, burglary, child, childhood, friend, friendship, infant, infancy ya. Jadi seperti ini abstract noun-nya. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke pronoun. Nah, pronoun is a substitute for a noun. Pronoun adalah pengganti sebuah kata benda ya. Beberapa pronoun misalnya seperti I, me, she, her, he, him, it, you, they, them, dan etc. Ini adalah personal pronoun dan object pronoun ya. Nah, pronoun ini bisa personal ya, ada kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga ya. Seperti ini, you, them, them. Kemudian ada possessive pronoun, itu menunjukkan ownership ya.
Kalau kata kerja pertamanya jadi mine ya, I jadi mine. Kemudian second, kata kerja kedua jadi yours, kata kerja ketiga jadi theirs ya. Ada reflexive pronoun ya, mengacu pada subjek, misalnya seperti myself, yourself, themselves ya. Sama dia kata kerja pertama, kedua, ketiga. Kemudian demonstratif ya, menunjukkan sesuatu. Kalau dekat pakai this dan these untuk banyak ya, plural. Kalau yang jauh untuk that dan those. Kemudian ada interrogative question, menggunakan ini kata benda, kata tanya way ya. Kemudian ada relative pronoun, refers to one you mean ya, mengacu pada apa yang Anda maksudkan. Misalnya seperti pakai ini juga, whom, whose, which, that ya. Kemudian indefinite pronoun tidak mengacu kepada siapapun juga, misalnya seperti somebody, everybody, anything, none ya. Jadi nggak jelas. Kemudian ada reciprocal dan to each of the other ya. Reciprocal itu timbal balik ya. Ada each other, one another ya. Jadi ini pronoun di sini. Disinilah yang sudah kalian pelajari selama ini. Oke. Kemudian ada verb. Nah, verb ini adalah jenis kata yang menjelaskan tindakan atau keadaan seperti wiggle, walk, run, jump, be, do, have, or think ya. Verb di sini menunjukkan physical or mental action, misalnya memberitahukan kita action apa yang sedang terjadi ya. Bisa pakai being, doing, feeling, saying ya. Being ini is MR, doing ini eat or drink kata kerja, feeling ini love atau hate, saying, speak, dan talk ya. Kemudian verb ini ada tensesnya ya. Tenses ini ada present, ada past, ada future ya. Nanti kita belajar tentang tenses. Kemudian ada present ya. Tenses itu terbagi 3 ya, present, past, dan future ya. Di sini ada simple, continuous, perfect, perfect continuous, ada simple, continuous, perfect, perfect continuous, ada simple, continuous, perfect, perfect continuous. Selalu begitu ya. Jadi selalu ada simpelnya, ada continuousnya, ada perfect continuous. Jadi nanti kalian tinggal menggabungkannya saja. Gampang sekali nanti belajar tenses dengan menggunakan mind map ya. Kemudian ada verb yang intransitif ya. Tidak ada objek ya, misalnya the bell rings. Kemudian transitif ada objeknya, misalnya I eat an apple, nih apple-nya objek ya. Ada participle ya. Participle itu present, ada 2 participle, present participle dan past participle. Kalau present participle itu pakai ing, kalau yang past participle pakai kata kerja ketiga. Kemudian ada infinitive. Infinitive itu adalah to plus verb ya, misalnya to eat. Kemudian ada verb yang menandakan mood ya, suasana hati. Misalnya kalau deklaratif I eat an apple, kalau interrogatif do you eat apples, kalau imperatif eat your apple ya, kata perintah di sini. Kemudian ada verb yang berbentuk voice ya, voice-nya aktif atau pasif. Jadi active voice atau passive voice. Nah, kalau yang aktif subjeknya yang melakukan tindakan, tapi kalau pasif subjeknya yang menerima tindakan. Ya. Misalnya I eat the apple. Nah, ini adalah subjeknya I yang melakukan tindakan, the apple is eaten by me. Nah, apple ini adalah diterima tindakannya oleh si subjek ya. Kemudian verb itu juga ada bentuknya modals ya. Modals itu ada will, ada can, ada may ya, ada banyak ya. Tell us how likely something will happen ya. Misalnya seperti I might, I will ya. I may eat an apple now, I might eat an apple now, I will eat an apple now ya, modals di sini. Kemudian ada auxiliary verb. Nah, ini adalah kata kerja bantu yang membantu kata kerja utama dalam sebuah clause ya. Misalnya I am eating. Nah, di sini ada kata kerja eat dibantu dengan auxiliary-nya am ya. Jadi tidak mungkin kita berkata I eating, nggak boleh ya. Harus ada kata kerjanya. Jadi I am eating. Nah, ini kalau udah ada kata kerja ditambahkan am, berarti am di sini adalah auxiliary-nya. Tapi kalau misalnya I am handsome, nah itu am di situ adalah kata kerjanya karena dia melinking antara I dengan handsome ya. Tapi kalau misalnya sudah ada kata kerja berarti di sini namanya kata bantu am di sini. Kemudian ada negatif ya, yang negatif. Tell us what does not happen ya. Misalnya I do not eat. Nah, ini negatif. Kemudian ada yang namanya conditional. Kita juga akan belajar conditional juga terbagi menjadi simple, continuous, dan perfect. Dan perfect continuous. Jadi dia mirip sekali dengan tenses, tapi sebenarnya ini ada pelajaran yang berbeda ya. Ada syarat-syaratnya. Karena katanya conditional.
Nah, I would eat, I would be eating, I would have eaten, I would have been eating. Ya, nanti kita belajar lebih jelas lagi di sini. Nah, jadi itu verb ya. Verb ini banyak sekali yang perlu kita pelajari. Tapi jangan khawatir, dengan mind map ini kita akan pelajari satu persatu supaya kita belajarnya lebih terarah dan lebih rapi ya. Nah, kemudian kita belajar adjektif juga. Waktu itu kita belajar bahwa adjektif itu menjelaskan sebuah benda, kata benda ya, misalnya clean, dirty, intelligent, good ya. Kemudian ada komparatif, kita sudah belajar yang membandingkan dua hal ya, ditambah er, tambah more dan sebagainya kalau yang long. Kemudian ada regular. Kemudian ada superlatif juga, membandingkan tiga atau lebih. Ada yang pendek, ada yang panjang. Kemudian ada yang irregular ya. Yang pendek ini maksudnya paling cuma satu kata ya. Kalau yang satu suku kata, kalau yang panjang ini 2 sampai 3 suku kata ya. Kebanyakan juga ada yang 2 memakai long. Nah, kemudian juga ada irregularnya ya, good jadi better, jadi best, bad jadi worse ya. Superlatifnya dan seterusnya. Kemudian ada frasa ya, adjektif yang bentuk frasa, a group of words which describe a noun. Jadi menjelaskan nounnya ini bukannya satu kata. Kalau ini kan menjelaskannya dengan satu kata clean. Kalau ini berbentuk frasa dia ya. Misalnya black and white. Ya, nah ini bentuk frasa. Young, handsome. Ya, ini bentuk frasa juga. Man-nya ini, the man is young and handsome misalnya. Jadi the photo is black and white. Jadi dijelaskannya dengan menggunakan frasa ya, 2 atau lebih kata. Kemudian ada yang berbentuk juga clause ya, a group of words with a verb with described noun. Ini menjelaskannya tadi kan dalam bentuk noun, dalam bentuk frasa, sekarang dia bentuknya adalah clause ya. Misalnya who is wearing a baseball cap ya. Misalnya John is the one who is wearing a baseball cap ya. Nah, kemudian which is drinking milk. Nah, ini juga ada bentuknya clause ya. Oke, jadi inilah adjektif yang sudah kita pelajari. Kemudian, nah kita juga belajar sebuah jenis adjektif, yaitu artikel. Ada yang menggabungkannya dengan adjektif, ada yang berdiri sendiri. Artikel dianggap sebagai part of speech yang ke-9 ya. Tapi itu nggak masalah. Yang penting kita pelajari juga kan. Nah, artikel di sini kita lihat di sini adalah yang e dan en ya. Ada yang menggunakan the, ada yang tidak menggunakan e dan en dan the, zero artinya. Yang kalau yang e dan en ini indefinite, artinya tidak, artinya satu, kemudian pernyataannya itu umum ya, tidak diketahui secara umum saja. Kemudian singular name of profession, trade or class, expression of price, speed and ratio, dan fixed expression atau idiom ya. Jadi ini tidak jelas orangnya siapa dan siapa yang melakukannya. Kemudian ini yang the ini definite ya, kebalikan dari e dan en, itu harus disebutkan sebelumnya siapa orangnya kalau menggunakan the ya. Kemudian to be followed by phrase describing, harus dijelaskan siapa orang tersebut ya. To be understood or the only thing. Nah, ini harus dimengerti kalau menggunakan the ya, karena sudah dijelaskan sebelumnya, pasti orang akan mengerti. Dan the itu artinya satu-satunya ya, misalnya di Eiffel Tower. Nah, tidak ada yang di dunia ini lagi yang bernama Eiffel Tower ya. The sun misalnya, tidak ada lagi matahari selain satu-satunya matahari kita ya. Kemudian the di sini the superlatif ya, menggunakan superlatif tuh pakainya the juga ya, the most gitu ya. Kemudian before adjective use as noun. Kalau sebelum adjective digunakan sebagai kata benda ya. Kemudian name of some countries, rivers, ocean and musical instrument. Nah, ini menggunakan the semua ya, misalnya di United States of America. Oke. Ada di beberapa some countries itu harus pakai the ya. The Nile River misalnya. Kemudian name of canals, desert, forest, plural islands, lakes and mountains ya. Kita juga sudah belajar ini. Nah, ini juga noun countable, itu menggunakan e dan en. Kalau spesifik pakainya the. Kemudian kalau plural spesifik pakainya the. Kalau yang plural kita tidak menggunakan e dan en ya, karena e dan en itu hanya untuk singular ya. Kemudian artikel ini juga modify noun ya, untuk generalize, jadi untuk membuat jadi umum. Misalnya a cow ya, umum, secara umum sapinya itu umum ya. To particulate ya, misalnya the cow ya, misalnya cow-nya ini the cow in the park misalnya, yang sangat partikular ya, yang sangat khusus.
ya. Kemudian dia disebut juga determiners, ya. Misal determiners itu artinya menentukan. Misalnya kalau kan artinya satu gitu ya. Kalau the artinya kan spesifik. Jadi seperti itu ya, sebagai determiners juga. Jadi ini bisa termasuk adjektif karena dia memodify kata benda, ya, memodify noun. Jadi dia sebenarnya termasuk adjektif, tapi karena banyaknya pembahasan di dalamnya, beberapa ahli tata bahasa membuat dia sendiri sebagai bagian dari parts of speech. Oke. Nah, kemudian adverb kita sudah juga belajar, ada adverb, ada yang berbentuknya clause, ada yang berbentuk frasa, kemudian ada yang bentuk irregular, kemudian ada degrees of comparison juga yang kemudian yang tadi kita sudah belajar ya. Compare to things ya, menggunakan adverb, comparative adverb, superlatif juga ada. Kemudian juga ada kita sudah belajar yang manner, time, place yang urutannya adalah MPT ya, menanyakan how, when, where dan sebagainya. Kemudian ada frekuensi yang bisa kita pakai di dalam simple present nanti, how often ya, always, never dan sebagainya. Kemudian endingnya, di mana akhir endingnya itu selalu kebanyakan dalam bentuk ly ya, tapi ada juga yang bentuknya bukan ly tapi seperti well misalnya ya, itu termasuk adverb tapi tidak pakai ly ya. Bentuknya clause ya, misalnya until his stomach is full, before he goes to bed, bentuknya clause ya kan. Kemudian begin with a conjunction, misalnya because ditambahkan if, ditambahkan unless ya. Kemudian dia berbentuk frasa, acts like a single adverb ya. Jadi he eats like a pig di sini adalah frasa adverb phrase ya. Kemudian at midnight juga adverb phrase, in his bed juga adverb phrase namanya, bentuknya frasa ya. Oke, kemudian kalau irregular sama saja dengan yang tadi ya, bentuknya yang yang comparison, yang normal, comparison dan superlatif ya. Oke. Nah, kemudian di sini kan adverb adalah kata yang memberitahukan bagaimana, ketika, di mana dan berapa harganya ya. Beberapa adverb misalnya easily ya, warmly, quickly, mainly, freely. Nah, ini tambahin ly semua, often tidak ya, ini termasuk adverb of frequency dan unfortunately. Nah, adverb ini ingat ya, dia memodify verb, adjective dan other verbs, adalah adverbs ya. Inilah tugas dari adverb 3 ini, memodify adverbs, adjective dan other verbs. Kalau tadi untuk adjective dia hanya mendescribe atau memodify noun dan pronoun ya. Jadi ingat perbedaan antara adjective dan adverb. Kalau adjective dia memodify noun dan pronoun, kalau adverb dia memodify verb, adjective dan other adverb ya, adverb itu sendiri. Oke. Kemudian yang keenam, preposition shows the relationship between a noun or a pronoun and some other word in the rest of the sentence. Menunjukkan hubungan ya antara sebuah kata benda atau pronoun dan kata-kata lainnya dalam kalimat ya, misalnya seperti above, near, at, by, after, with, dan from. Ini semuanya adalah preposition ya. Nah, preposition ini terbagi 3, preposition of time, preposition of place, preposition of movement ya. Yang time kita sudah belajar in, at, on ya, di sini ada semuanya. Kemudian ada place, in, at, on juga termasuk, ada yang place di sini. Ya, jadi yang di sini ada yang masuk kemari, tapi ini dengan perbedaan dia posisi. Kalau di sini waktu, ya. Kemudian ada movement, ya, from, to, on. Kemudian ada by di sini dan macam-macam lagi. Ini movement ini banyak sekali ya, sudah kita pelajari juga. Oke. Kemudian yang kita lihat di sini preposition of time, kalian bisa lihat lagi di sini ada at ya, untuk precise time, terus untuk others, kemudian in itu untuk others, ada untuk longer period, ada untuk after some time. Kemudian ada on untuk tanggal, ada hari. Kemudian kalau nggak ada preposition, days ya, misalnya I will come on Fridays ya. Kalau tambahin last, next, this, every, ini cukup menambahkan belakangnya saja, last Saturday, next Thursday. Jadi tidak membutuhkan in, on, at ya, tapi menggunakan last, next, this dan every. Tapi di sini ya. Nah, kemudian juga kita bisa belajarnya kalau untuk lebih jelas lagi preposition of time di sini. Ya, di sini kalau time kita bisa lihat di sini at, dia paling kecil ya. Di sini place paling kecil juga, at home, at school, at 12 Wall Street ya. Nama jalannya ada nomornya. At the corner. Kemudian lebih besar lagi, on Wall Street, ini nama jalan. Kalau ini nama jalan dengan nomornya. Kemudian ini daerahnya di mana.
Kemudian kalau ini on ada hari, ya, ada tanggal, kemudian ada hari-hari khusus. Kemudian in di sini untuk tahun, untuk musim, untuk bulan, dan untuk bagian dari hari, ya, in the morning. Itu. Di sini kalian juga bisa belajar supaya ingat ya, bahwa at ini adalah yang paling terkecil dan in semakin besar di sini lebih besar ya, paling besar, dan on di sini di antaranya. Oke. Nah, prepositional place bisa kita lihat di sini. Kalian bisa belajar at kalau on di sini, kalau in di sini ya, semuanya jelas sekali. Ya, kita bisa belajar di sini, oke? Nah, kemudian conjunction is a word that joins other words, yang menggabungkan kata-kata lainnya, frasa atau clause atau kalimat digabung jadi satu oleh conjunction. Beberapa conjunction itu misalnya seperti and, as, because, but, or, since, so, until, dan while ya. Kita sudah belajar conjunction dibagi menjadi 4, yaitu coordinating, subordinating, correlative, dan conjunction adverb ya. Coordinating ini pakainya ini ya. Kemudian subordinating banyak sekali ini. Kemudian korelatif ini yang pakai 2 ya, nggak boleh pisah. Kemudian conjunctive adverb ini kita belum pelajari ya, tapi sebagai informasi saja. Ini menggunakan however, moreover, dan sebagainya ya, seringkali juga dipakai dalam kalimat. Kemudian pemakaiannya harus menggunakan koma setelah introductory phrase or clause ya. Misalnya ada kalimat dia harus ada koma. Kemudian tidak usah gunakan koma kalau main clause-nya, kalau adverbial clause-nya follow main clause. Jadi kalau main clause-nya duluan baru adverbialnya nggak pakai koma. Tapi kalau ini kalau main clause-nya adverbial clause-nya duluan pakai koma ya. Kalau ini tidak usah pakai koma kecuali kalau perlu kita baru pakai koma ya. Bisa kalian pelajari lagi di pelajaran conjunction, oke? Kemudian interjection adalah kata-kata yang mengekspresikan emosi atau perasaan ya. Interjection seringkali memulai sebuah kalimat, tapi itu juga dapat ada di tengah atau dapat ada di belakang, kemudian dapat berdiri sendiri. Ya, dia dapat berdiri sendiri. Misalnya seperti ini, wow, hey, hooray. Karena mereka dapat bersendiri, kenapa? Karena kalau kalian ngomong wow, itu orang udah jelas kira-kira menandakan adanya kekaguman atau apa ya. Kalau hey misalnya memanggil dan sebagainya. Jadi ada beberapa interjection yang kalau berdiri sendiri pun orang sudah mengerti ya maksudnya apa ya. Dan mereka juga berguna sekali untuk memperlihatkan emosi dari orang tersebut saat dia mengatakan kalimat ya. Oke. Itu saja 8 bagian dari part of speech ya, ringkasannya. Saya harap kalian semakin mengerti mengenai bahasa Inggris karena kalian mengerti secara keseluruhan, gambar keseluruhannya gimana, sehingga nanti ketika kalian belajar bahasa Inggris kalian akan lebih mengerti ada di mana dan ada di posisi mana sekarang kalian, dan juga bisa membuat kalian bisa menangkap pelajaran dengan lebih cepat karena kalian mengerti garis besarnya. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya akan mengajarkan lebih lanjut ya, lebih jelas lagi mengenai berbagai topik. Oke.